Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku yang Tuhan kasihi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih melindungi kita sampai pada akhir pekan ini. Oleh karena itu, kita akan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bersyukur buat segala kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mari kita senantiasa merindukan dan mendengarkan sabda Tuhan, supaya hidup kita senantiasa terberkati sebagaimana yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu kita terlebih dahulu menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih atas kasih setiamu yang begitu luar biasa bagi kami. Engkau senantiasa melawat kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu ini menjadi menggerakkan hidup kami, sehingga kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan kita pada saat ini terambil dalam kitab Mazmur 117 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab kasihnya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Di bahasa Batak Idok, ayatong nagudang doa sini rohana tuhita. Jalaro di saling-ling na doa bunaran ni Jehovah. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang harus kita pikirkan ketika berbicara soal kesetiaan? Sering sekali kita melihat sepasang merpati dikatakan menjadi binatang yang paling setia. Jika pasangannya meninggal, maka secara otomatis dia tidak mau mengambil pasangan yang lain. Berbicara soal kesetiaan, binatang memilikinya. Akan tetapi, sering sekali kita di dalam kehidupan ini tidak hidup lagi di dalam kesetiaan. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, bagaimana seorang Daud bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 117 ayat 2 merupakan mazmur yang paling singkat dari 150 mazmur. Akan tetapi, sekalipun mazmur ini mazmur tersingkat, namun makna dan artinya begitu luar biasa dan begitu luas. Seorang Daud katakan, sebab kasihnya hebat atas kita. Daud merasakan bagaimana kasih setia Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Kasih setia Tuhan yang begitu hebat itu senantiasa menghidupkan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sahabatku dimanapun kita berada, lalu kenapa kita sering sekali tidak merasakan atau tidak hidup di dalam kasih setia Tuhan? Dalam kebenaran firman Tuhan ini, firman ini mau mengajarkan kepada kita, mau mengingatkan kembali kepada kita, bagaimana kasihnya Tuhan yang begitu hebat atas kita, atas diri kita. Tuhan kasih napas kehidupan, tetapi kita tidak tahu bersyukur. Tuhan berkati kita, tetapi kita senantiasa menuntut Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kepada kita, tapi kita tidak mempergunakan kesehatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar Tuhan berikan kepada kita. Maka lewat firman ini kita diajarkan bagaimana kasihnya yang begitu hebat atas kita. Yang kedua, di sini juga dikatakan dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Memang kesetiaan
Kalau kita katakan ibaratnya ada binatang yang begitu setia dan kita juga diharapkan untuk setia. Tapi kesetiaan Tuhan begitu luar biasa selama-lamanya. Dari awal sampai akhir. Kesetiaan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun kita sering sekali tidak setia kepada Tuhan. Kita menduakan Tuhan. Kita larut dalam kesenangan kita. Kita larut dalam kesedihan kita ketika kita bergumul. Sering sekali kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita juga bersuka cita, kita melupakan kebaikan Tuhan. Namun ada satu pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Apa itu? Tuhan senantiasa bekerja bagi kita. Senantiasa setia. Kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, lewat firman ini, kita mau diajarkan bagaimana kita juga harus setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari lewat renungan ini kita mau mempergunakan hidup kita setia di dalam Tuhan. Lalu sebelum kita menjalani hari ini, mengakhiri hari ini dalam segala aktivitas kita sepanjang minggu ini, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam kasih setia Tuhan yang hebat? Atau justru kita merasa hebat di dalam kehidupan ini? Apakah kita sudah menyatakan kasih setia Tuhan? Atau kita menyediakan kasih setia Tuhan? Lewat firman ini kita mau diingatkan kembali bagaimana hebatnya kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang begitu hebat juga Tuhan tunjukkan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kesetiaan Tuhan juga Tuhan tunjukkan di dalam Yesus Kristus. Dia setia menanggung segala keberdosaan kita. Maka firman ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Mari kita katakan di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Kita katakan, ya Tuhan Engkau hebat di dalam kehidupanku. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu begitu hebat di dalam kehidupan, maka kita juga dijadikan menjadi hebat di dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan begitu setia kepada kita. Maka katakan juga ke dalam dirimu bahwa kesetiaanmu ya Tuhan tidak akan kubiarkan pergi di dalam kehidupanku. Aku akan mempertunjukkan kesetiaanmu dengan cara aku juga begitu setia mengasihimu. Kasihi istrimu dengan sungguh-sungguh. Kasihi suamimu dengan sungguh-sungguh. Kasihi anak-anakmu dengan sungguh-sungguh. Sebagai suatu cerminan bahwa kesetiaan Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Sering sekali kita dilarutkan dan dimanjakan oleh dunia ini. Namun lewat firman ini saya mau mengajak kita semuanya. Mari kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Mari kembali menghidupi kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan pernah sangkal Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Mari engkau setia kepada Tuhan, bukan setia kepada orang lain. Jangan taruh kesetiaanmu itu kepada orang lain, tapi taruhlah kesetiaanmu itu benar-benar hanya kepada Tuhan. Lewat firman ini, saya selaku pendeta berharap dimanapun Bapak Ibu semuanya, jangan karena dunia ini kita menyediakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Jangan karena dunia ini kita menyediakan kesetiaan Tuhan. Tetapi karena dunia ini kita harus mengatakan kepada dunia, kasih Tuhan ada padaku dan aku akan mengasihi semua. Karena dunia ini juga kita akan katakan, saya akan setia kepada Tuhan karena Dia yang satu-satunya yang setia di dalam kehidupanmu. Sekalipun engkau jahat, sekalipun engkau tidak setia, tapi Tuhan senantiasa setia kepadamu. Maka jangan sia-siakan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Benar ya Tuhan, bahwa kami di dalam kehidupan ini sering sekali tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami juga sering sekali
tidak hidup di dalam kasih-Mu. Maka lewat firman-Mu pada saat ini, Engkau mengingatkan kami bagaimana kebesaran kesetiaan-Mu dan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengaku akan segala keberdosaan kami yang tidak benar di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Jika selama ini kami tidak setia, ampuni kami. Jika selama ini kami menedakan kasih-Mu, ampuni kami. Jika selama ini kami hidup di dalam dosa, ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami supaya senantiasa hidup dalam kasih-Mu dan senantiasa setia mengikuti segala perintah-Mu. Kuatkan kami untuk melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Salam sehat bagi kita semua.